الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، ثم إلى روح العلامة محمد علان البكري الصديقي الشافعي، وثم إلى روح سيد الوالد الحبيب محمد بن حسين بن علي بعبود، والأستاذ علي بن محمد بن حسين بن علي بعبود وأصولهما وفروعها والمنتسبين إليهما، ثم إلى روح الوالد محمد تبرين بن هادي، وثم إلى روح خصوصا إلى روح الحبيب علي بن طه السكاوي، ثم إلى روح حاج عبد الشكور إبراهيم داسي وزوجته ستي هوى محروس، وثم إلى روح خصوصا إلى روح الحبيب عدروس بن حسين بعاقل وشريفة مريم بنت محمد الحجاج، وثم إلى روح خصوصا إلى روح المرحوم جنتر بن نبك، وثم إلى روح المرحومة سامق بنت نهر، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم عامة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، أن الله يجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خفرة من غفار النيران، وأن الله يدخلنا نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وبركاتنا في بركاتهم على هذه النية وكل نية صالحة دنيوية وأخروية بسر وأسراره. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه المتواترة وعلى منانه الغامرة وعياده المتكاثرة. اللهم صل وسلم على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أنجم الزاهرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، حضرات المحترمين, para asatid, bapak-bapak, jemaah Majelis Burdah Rasulullah Desa Ngijo Pangestu ya? Lujeng ya? Lujeng ya? Pangestu ya? Jawabannya Pangestu ya? Kembali ya? Nah, kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat afiat. Keluarga kita semuanya dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak hanya sholawatan tok, tapi tidak ada ilmunya. Makanya tidak berubah-berubah. Ya, ilmu ini yang menghantarkan kita kepada peradaban. Sholawatan bagus, tapi peninggalan Nabi Muhammad SAW itu warisannya ilmu. Orang bersalawat itu bagus, tapi dari tahun ke tahun bersalawat, tapi tidak tahu artinya juga. Ya bagus, tapi kalau tidak ada ilmunya hampa. Ya, karena ilmu itu yang menjadikan seorang itu beribadah dengan baik. Ya, ilmu itu menjadikan seorang menghamba kepada Allah dengan penghambaan yang baik. Ya. Wa kullu man bighairi ilmin yu'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya. Siapapun orang itu, ya, dia mengerjakan suatu amal perbuatan ibadah tanpa ilmu ditolak. Nah, kita ini belajar ini ilmu dasar ibadah ini, ya, dari sholat, dari awal itu kita sudah belajar bagaimana apa itu takbiratul ihram, ya, apa itu tasyahud, kan sudah. Ini ilmu yang menghantarkan kita untuk menjadi, jangan kita merasa cukup, saya sudah cukup. Ya, orang semuanya, ya, semuanya para asatid itu, para habaib, saya lihat ada teman saya di Jakarta, dia mau ngajar itu mutalaah dulu.
Jadi tidak ada orang yang merasa oh saya sudah cukup, sudah mengerti, sudah faham. Tidak ada. Ya? Semuanya itu semakin dia tahu ilmu, semakin dia merasa bodoh. Semakin dia belajar, semakin dia merasa dirinya bodoh. Sehingga dia terus belajar. Ya? Sampai hembusan nafas terakhir. Itu ilmu itu saking luasnya ilmu. Ya? Kita memasuki bulan Maulid. Bulan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin sedikit mengutarakan tentang akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena kata Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, hubbun nabi iman. Orang yang mencintai Nabi itu bagian dari iman. Nah, bagaimana kita mencintai Nabi tapi kita tidak mengenal Rasulullah? Sulit. Kita cinta sama seseorang, kita harus tahu ulang tahunnya kapan, ya, kesukaannya apa, benar nggak? Kalau kita tidak tahu, sama istri aja kita kalau lupa ulang tahunnya marah istri, ya nggak? Begitupun dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta dengan Nabi, kita harus tahu siapa Rasulullah SAW. Ya. Wa dzikruhu ibadah, dan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ibadah. Kita mengingat Nabi Muhammad itu ibadah. Dikatakan, ya, wa inda dzikrus salihin tatanazzalu rahmat wal barakat. Ketika kita mengingat, menyebut-nyebut orang-orang soleh, itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, turun keberkahan dari Allah. Apalagi kita mengingat imamus salihin, imamnya para orang-orang soleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, datang itu rahmat turun luber dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya ambil dari kitab Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham, beliau salah satu kebiasaannya yatafaqqadu ashabu. Nabi Muhammad itu selalu menanyakan kabar sahabatnya yang tidak kelihatan. Ya, kalau Cak Mat, saya udah lihat Cak Mat hari ini, Cak Mat di mana? Nah, itu sunnahnya Nabi. Nabi selalu bertanya kabar sahabatnya. Dan itu berlaku tidak kepada sahabat-sahabat utama, sahabat siapapun yang pernah berjumpa dengan Nabi. Ya, ada satu wanita, imra'atun sauda. Ini wanita dianggap bukan orang penting, ya, orang biasa. Namanya Ummu Mihjan. Tapi Ummu Mihjan ini punya kebiasaan apa? Kebiasaannya membersihkan Masjid Nabawi. Membersihkan Masjid Nabawi. Suatu saat Ummu Mihjan ini tidak nampak oleh Nabi. Nabi tidak kelihatan ini Ummu Mihjan. Kemana Ummu Mihjan? Kata para sahabat, Ummu Mihjan sudah meninggal tadi malam. Ya, meninggal tadi malam dan langsung dikuburkan. Itu Rasulullah marah. Rasulullah marah. Afala adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Ya, para syurahul hadis, pensyarah hadis ini mengatakan, kenapa Rasulullah tidak dibangunkan? Karena Rasulullah tidak mau diganggu, tidak mau mengganggu Rasulullah. Atau yang kedua, karena mereka menganggap Ummu Mihjan ini bukan sahabat utama, orang biasa, jadi tidak perlu dikasih tahu. Tapi Rasulullah marah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, di mana kuburannya? Ditunjukkan oleh para sahabat. Rasulullah datang ke kuburannya Ummu Mihjan dan sholat jenazah di hadapan kuburan Ummu Mihjan. Ini apa artinya? Rasulullah menganggap semua orang yang ada di sekeliling beliau adalah orang-orang yang penting, yang mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pilih kasih. Ya, asal lihat ada orang yang kaya lebih dihormati. Lihat yang bersorban, adab tidak diterapkan di situ. Semua orang harus kita beradab dengan adab yang sama.
Kalau kita lebih beradab kepada orang yang kaya, lebih beradab kepada orang yang bersorban, tetapi kepada pendosa dan kepada orang miskin kita tidak beradab, itu bukan namanya adab, itu namanya penjilan. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah itu semuanya itu sama pentingnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu kepada binatang, hewan, ya. Rasulullah ketika itu berjalan bersama para sahabat melihat unta yang kurus, yang tidak diurus, ya. Kemudian Rasulullah berkata, liman hadzal jamal, ini unta milik siapa? Milik si fulan. Rasulullah menegur si fulan itu bahwa janganlah engkau menyiksa binatang, ya, sampai binatang yang tidak bisa berbicara ini sehingga engkau tidak memberinya makan. Ini adalah perilaku orang-orang yang zalim. Ini kepada binatang, ya. Kemudian Rasulullah berlalu pergi melihat ada sarang semut yang dibakar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, man ahrakna, siapa yang membakar sarang semut ini? Kemudian sebagian sahabat mengatakan, nahnu ahraknahu, kita yang membakar sarang semut ini. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, innahu la yanbaghi ayyu'adziba bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh seseorang itu, ya, mengazab hewan dengan api kecuali Tuhannya yang mempunyai api, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah begitu peduli terhadap hewan. Nah, dunia modern baru tahun 2007 itu baru ada deklarasi tentang apa? Declaration of Animal Welfare namanya. Ya, benar ya. Sampai kan orang di perhewanan kan, tahun 2007 kan? Ya, itu baru 2007. Nah, Nabi Muhammad SAW sudah dari tahun 1400 tahun yang lalu sudah apa? Sudah begitu perhatian dan peduli kepada binatang. Inilah yang dinamakan rahmatan lil alamin. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena inti daripada ini bukan kita tentang Maulid Nabi, tapi kita mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai di mana? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya. Ya, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tentang satu doa di dalam salatku, katanya. Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya, wahai ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan apa? Kezaliman yang banyak. Ya, ada dua riwayat di sini dikatakan ada zulman kabira, ada zulman katsira. Ya, memang ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apalagi kita, ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq saja mengatakan inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya. Padahal di dalam riwayat dikatakan ya Abu Bakar ma dhannuka bithnain. Di dalam gua itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah engkau mengira bahwa hanya kita berdua yang ada di gua ini? Allahu thalithuhuma, sesungguhnya Allah itu yang ketiga. Di dalam Al-Quran dikatakan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Para ahli tafsir mengatakan ayat ini mengenai tentang Rasul ketika Sayyidina Abu Bakar menemani Rasulullah di gua apa? Gua Thur, ya. Bukan Hiro itu tempat menerima wahyu, ya.
Ini sosok yang menemani Nabi Muhammad, dan diceritakan di dalam Al-Quran masih mengatakan inni zalamtu nafsi zulman katsira atau fi riwayatin zulman kabira. Ya. Di dalam hadis qudsi memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaupun dosa hambaku itu setinggi langit, ya, seluas samudra, apabila ia datang kepadaku dengan mengatakan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, wahai Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, ya, maka ampunilah aku. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku akan mengampuni dosa hambaku itu walaupun sebesar apapun dosanya, aku tidak akan peduli. Ini sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, Ghaffar, ya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, ya, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, ya. Jadi di sini kita harus menanamkan dalam diri kita bahwasanya kita jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah, atau kita memutus orang lain, para pendosa itu, dari rahmatnya Allah. Ini juga sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba. Walaupun dia sudah beribadah dengan ibadah yang sempurna, jangan sekali-sekali dia memandang rendah para pelaku pendosa, ya, tidak boleh, karena Allah Maha mengampuni, ya. Banyak pendakwah kita lihat hanya berbicara tentang Allah mengazab, tapi dia tidak pernah mengungkapkan Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah itu mengampuni siapapun yang dia kehendaki dan mengazab siapapun yang dia kehendaki. Bukan kehendak kita. Kadang kita memastikan seseorang, kamu ini gini-gini, ahli neraka, padahal dia sendiri belum tentu masuk surga, ya, benar nggak? Sudah ada yang pasti kita tahu masuk surga? Tidak ada, ya. Jadi jangan sekali-kali kita memastikan seseorang, ya, kita jangan sekali-kali memastikan seseorang, sedangkan kita sendiri juga belum pasti. Sudah ada pasti, sudah tahu masuk surga, ya? Belum tahu, kita ini tidak tahu, ya. Mati dalam keadaan beriman saja kita juga tidak tahu. Makanya kita terus bermujahadah, ya, kita minta kepada Allah, ya, supaya kita mati dalam Allahumma khtim lana bil iman wal Islam, ya, penghabisan kita dengan keimanan, ya, dalam kita minta supaya husnul khatimah. Kita kan selalu diminta, diajarkan oleh Nabi untuk berdoa supaya husnul khatimah, ya. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku daripada ampunan yang berada di sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, di sini dikatakan wa min adzabid du'a, daripada adab berdoa, ya. Kan tadi kita minta pengampunan, maka penghabisannya itu juga harus antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau itu maha pengampun. Supaya apa, ya? Supaya doa kita, ya, bihusulil matlub wa tawassul bima yujibu ta'jil ijabatan wa husuli talabatihi, supaya doa kita ini gampang, cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang kita minta di awal, ya. Seperti kita meminta aghnina bihalalik an haramik, ya. Apa permulaannya? Ya Ghaniyu ya Hamid, ya, wahai yang maha kaya, yang maha terpuji, aghnina, cukupkanlah kami, bihalalik an haramik, dengan yang halal daripada yang diharamkan, ya, wa bi ta'atika an ma'siyatik, ya, wa bi fadlika amman siwa. Itu sesuai dengan asma daripada asmaul husnanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta rezeki, ya kita akhiri dengan ya khairur raziqin, wahai yang maha memberi rezeki yang baik, ya. Kalau kita minta rezeki, ya, kalau kita minta pengampunan dan kasih sayang, ya arhamar rahimin, sesuai dengan apa yang kita minta. Kata para ulama, itu
mempercepat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hakadha dhabatnahu, ya. Inilah yang apa diartikan? Dicukupi, ya. Ya, dzulman katsira, satu, ya, bitha musalsalah fi mu'dhamir riwayat, di dalam riwayat yang banyak, ya. Wa fi ba'dhi riwayat muslimin, dan sebagian riwayat Imam Muslim mengatakan bukan katsira tapi kabira, ya, bil ba. Wa kilahuma hasanun, dan keduanya itu baik, ya. Boleh kita menyambung daripada Allahumma inni zalamtu nafsin zulman katsiran wa kabiran. Ini di kelas, kalau di pondok itu di fasolatan sudah diajari ini. Fasolatan itu paling dasar, ya. Nah, ini fayam bagi ayyujma'a bainahuma fayuqal dzulman katsiran wa kabiran, dzulman katsiran kabiran, ya. Maka seyogianya digabung di antara keduanya itu kalimat dzulman katsiran wa kabiran, digabung keduanya. Wa qad ihtajja al-Bukhari fi sahihihi wal Baihaqi wa ghairihima min al-a'immati bi hadzal hadits ala ad-du'a fi akhir as-salah, ya. Dan Imam Al-Bukhari telah berhujjah bahwa kalimat ini sahih, ya, di dalam akhir salat, boleh dibaca di dalam akhir salat. Wa huwa istidlalu sahih, dan ini pengambilan istidlal, dalil yang sahih dari Imam Al-Bukhari, ya. Ya ummu jam'ihi wa min maqal ad-du'a fi shalah hadzal mawatin, ya, ini doa yang dibaca di akhir salat, di akhir tasyahud, boleh dibaca. Kemudian warwaina bi isnadin sahihin fi sunanin Abi Dawud an Abi Salih Zakwan an ba'di ashabin Nabi qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin. Jadi ini ada sebuah riwayat, ya, Nabi bertanya kepada seorang rajul dari Bani Rifa'ah, kaifa taqulu fi shalah, bagaimana engkau mengucapkan ucapan di dalam salat? Dia berkata, atashahhadu wa aqulu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Laki-laki ini mengatakan bahwasanya aku bersyahadat kepada Allah, bersyahadat, mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, Allahumma inni, sesungguhnya aku meminta kepadamu surga, wa a'udzubika minan nar, dan aku meminta perlindungan kepada engkau daripada api neraka. Ama inni la uhsinu dandanataka wala dandanatahu Mu'adz. Jadi dia mengatakan, sungguh aku ingat bahwasanya aku ini tidak mendengar dengan baik, ya, ucapanmu di dalam salat, ucapannya Nabi samar. Dandana itu ucapan yang diucapkan oleh seseorang tapi dia tidak faham maknanya. Apa? Gremeng, ya? Ya. Jadi dia mengatakan, aku tidak mendengar dengan baik dan danataka, ucapanmu yang samar itu, dan ucapannya Mu'adz. Ya. Maksudnya di sini adalah anna rajulan min Bani Rifa'ah yuqalu lahu Salim atan Nabi faqala ya Rasulullah inna Mu'adzan ya'tina
ba'dama nanam wa nakunu fi a'malina bin nahar liyunadi bis salah fa nakhruju ilaihi fayutawwilu alaina fis salah faqala ya Mu'adz la takun fattanan. Pernah dengar riwayat ini? Pernah dengar enggak riwayat ini? Jadi ada seorang rajul dari Bani Rifa'ah, ketika itu dia ini mengadu kepada Nabi, wahai Rasul, ketika itu kami sedang dalam keadaan lelah, kerja seharian, capek ya. Kemudian kami keluar, dipanggil oleh Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, untuk sholat bersamanya. Tetapi dalam sholat itu Mu'adz memanjangkan sholatnya. Memanjangkan. Nah, dalam panjangnya sholat itu terdengar itu kalimat dandanah itu yang tidak jelas itu. Ya, lalu Nabi SAW menegur Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz la takun fattanan. Wahai Mu'adz, jangan kamu buat fitnah dengan memanjangkan sholat. Nah, ini larangan kita memanjangkan sholat kalau sedang sholat berjamaah. Ya, jadi Nabi tidak pernah menegur orang yang sholatnya cepat, ya, tapi pernah menegur orang yang sholatnya lama, apalagi dalam keadaan berjamaah. Ya, si rajul ini dalam keadaan capek, dia bekerja seharian, diajak sholat oleh Mu'adz, tapi sholatnya lama. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi lalu Rasulullah SAW berkata, haulaha nudandinu. Di antaranya itu nudandinu itu di sini dijelaskan haulal jannati wan nar. Jadi di antara yang samar itu ada permintaan kepada permintaan surga dan permintaan berlindung dari api neraka. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Ya, wallahu alam, Allah lebih mengetahui. Ya, jadi perkataan yang samar itu adalah perkataan permintaannya Nabi. Nabi meminta surga sama dengan apa yang dikatakan oleh laki-laki ini, dan permintaan berlindung dari api neraka. Wa mimma yustahabbu du'a bihi fi kulli mautinin, dan juga ada doa yang dianjurkan, disunnahkan di setiap tempat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya, di setiap tempat itu maksudnya apa? Bukan saja di dalam sholat, tetapi di luar sholat juga boleh kita mengucapkan doa ini. Kita meminta kepada Allah al-afwa, pengampunan, wal afiyah, kesehatan yang dibarengi dengan ketaatan kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda. Apa itu al-huda? Petunjuk. Ila siratim mustaqim, petunjuk kepada jalan yang benar, yang lurus. Wattuqa, dan takwa. Apa itu takwa? Al-khasyah billah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afaf. Apa afaf? Penjagaan terhadap diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ghina, merasa cukup. Ya, merasa cukup, tidak butuh kepada orang lain dan apa yang ada di tangan orang lain. Itu ghina namanya. Ya, wallahu a'lam. Allah lebih maha mengetahui. Kita masuk bab terakhir. Berapa itu sahabat? Sedikit ya. Babus salam litahallul minas salah. Bab salam untuk litahallul. Apa itu tahallul? Melepaskan diri dari sholat. Kan dari awal itu takbiratul ihram itu apa? Ketika kita takbiratul ihram, segala sesuatu yang halal menjadi haram. Ya, sebelumnya kita boleh makan, di dalam sholat kita tidak boleh makan. Boleh kita berbicara, di dalam sholat kita tidak boleh jadi haram berbicaranya. Bergerak kita dalam sholat tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali, itu haram. Ya, jadi takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang halal di luar sholat. Tahallul,
nawaitul hajja wa ahramtu bihi, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha. Itu kan ihram itu segala sesuatu yang halal menjadi haram. Akhirnya wangi tidak boleh, gunting kuku tidak boleh, dengan istri sendiri tidak boleh, jadi haram kan. Nah, ketika tahallul, apa itu tahallul? Gunting rambut itu, nah itu menghalalkan yang haram di dalam ihram. Sama seperti babus salam litahalluli fis shalah. I'lam anna salam litahalluli min as-salah ruknun min arkanis salah wa fardun min furudiha. Ya. Jadi as-salam untuk kita melepaskan diri dari salat itu rukun daripada rukun salat. Coba bayangkan salat tidak ada salamnya. Ya enggak habis-habis ya. Salam itu tahallulnya. Salam itu untuk mengakhiri salat, supaya kita dapat melakukan hal yang diharamkan di dalam salat itu bisa kembali halal. Itu maksudnya ya. Itu ruknun min arkanis shalah, rukun daripada rukun as-shalah, wa fardun min furudhiha, dan fardu daripada fardunya salat. La tasihhu illa bihi, tidak sah kecuali dengan salam itu. Hada madhhab Syafi'i, ini dari madhabnya Imam Syafi'i, wa Malik, dan Imam Malik, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, wa jamaahir salaf wal khalaf, dan jumhur ulama daripada ulama salaf dan khalaf. Salaf itu di zamannya Imam Syafi'i, itu salaf. Setelah itu namanya khalaf. Imam Nawawi itu khalaf namanya, ba'da salaf. Ya, wal ahaditsus sahihatul masyhuratu musarrahatun bidzalik, ya, dan hadis tentang ini hadisnya sahih dan terkenal populer dan jelas tentang tahallul ini, tentang salam ini. Ya. Sedikit lagi ya, wa alam annal akmalu fis salam ay yaqula an yamini. Ya. Kesempurnaan salam itu dia berkata pertama menghadap kepada kanan, ya. Jadi kanannya itu pertama di sini yubda'u bis salam fihima mustaqbalul qiblah. Kita sholat ini yang menghadap kiblat ini apa? Seluruh badan. Hah? Seluruh badan apa wajah? Ini wajah. Hah? Yang menghadap kiblat yang diwajibkan itu adalah dada kita. Jadi kalau saya Cak Mat di samping saya melihat ini bukan menghadap namanya, itu melengos. Ya. Jadi kalau menghadap itu dengan dada. Ya. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i pertama menghadap ke kiblat, assalamualaikum warahmatullah. Sampai pipi kita ini dilihat oleh makmum, oleh jamaah, ya. Jadi tidak boleh sampai ininya dada ini kita berpaling dari arah kiblat, karena yang wajib itu adalah ini, dada ini, ya. Nah yang kedua adalah sunnah, ya. Yang pertama itu yang rukun. Kalau kita seumpama kita sholat sendiri, ya, ini dalam fikih dikatakan sholat sendiri, assalamualaikum warahmatullah, itu kita kentut, itu gimana tuh? Kita melanjutkan salam ke kiri apa enggak? Hah? Gimana? Hah? Sudah sholatnya selesai ya? Selesai ya. Jadi kiri, kalau kita melanjutkan ke kiri berarti sholatnya apa? Batal. Ya, jadi tidak usah lanjut lagi ke kiri. Kalau sudah kentut, sudah buang hadat, assalamualaikum warahmatullah, terus buang angin, sudah diam, jangan melanjutkan lagi ke kiri. Kalau kita melanjutkan ke kiri berarti kita harus sholat kembali. Ya, itu dalam mazhab Imam Syafi'i, fikihnya begitu.
wa yasduruhu wujuban fil ula. Ya, ini dada ini yang penting. Kita jangan sampai kita menghadap, ya, salamnya itu cukup kepala saja, pipi kita dilihat oleh makmum, ya. Pipi kita ini penuh dilihat oleh makmum, hatta yura bayadu khaddi, sehingga makmum itu melihat putihnya pipi kita kalau putih, ya. Ya, itu apa, ketika kita melakukan salam pertama, ya. Salam kedua sudah sunnah, ya, tidak dilakukan, tidak apa-apa, ya. Itu sudah sampai sini saja, tidak boleh lebih dari 30 menit pengajian ini, ya, supaya tidak kita bosan, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan ditanya. Apa yang kurang jelas tadi silahkan ditanya. Pak Tariq biasanya mau nanya. Wallahu a'lam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.